ada 3 pasal. Al-awwalu, pasal yang pertama, fi fadli ta'limil ilmi wa badlih, mengenai keutamaan mengajarkan ilmu serta mengerahkannya. As-tsani, dan pasal yang kedua, fi fadli kitabatil ilmi wa ta'lifi fih, mengenai keutamaan menulis ilmu serta membukukannya atau mengarangnya. As-salisu, dan pasal yang ketiga, fi hurmati man'il ilmi wa kitmanih, mengenai keharaman menahan ilmu dan menyembunyikannya. Pada 3 pasal ini nanti akan beliau bahas di bab kedua ini. Al-fasl al-awwal, pasal yang pertama daripada bab yang kedua ini, fi fadli ta'limil ilmi wa badlih, mengenai mengajarkan ilmu dan mengerahkannya pada orang lain. I'lam, ketahuilah, kata beliau, anna min ajalli samaratil ilmi wa fawaidihi ta'limahu wa badlahu linnas. Ketahuilah bahwasanya min ajalli samaratil ilmi wa fawaidihi, termasuk daripada yang paling besar buah-buah ilmu dan faidah-faidahnya. Hasil dan faidah ilmu yang paling besar itu adalah ta'limahu, mengajarkannya, wa bazlahu, dan mengerahkannya, linnas, untuk manusia. Itulah yang paling agung dan paling tinggi di antara hasil buah dan faidah ilmu yang kita pelajari. Kita menuntut ilmu di majelis ta'lim, seperti pada setiap malam Selasa di majelis ta'lim as-safi. Ilmu yang kita dapat tadi kita amalkan, lalu kemudian kita ajarkan, terutama kepada anak istri di rumah atau kepada sahabat dan orang-orang terdekat kita. Itulah hasil yang paling besar daripada menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar pahalanya yang seperti jihad fisabilillah saja. Bukan karena ilmu adalah sebab datangnya rezeki, itu saja, bukan. Kemarin sudah kita dengar dan simak bersama betapa banyak fadilat dan keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya Allah akan tanggung rezekinya, Allah akan berikan pahala yang melimpah. Bukan hanya itu, keuntungan yang terbesar. Keuntungan yang terbesar adalah di saat kita bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Kenapa? Fadzalika, maka yang demikian itu min afdalil qurbati, termasuk daripada paling afdalnya al-qurbati, ketaatan al-musilati, yang dapat menyampaikan ila arfa'il maqamat, kepada paling tingginya maqam-maqam. Berarti belajar ilmu, mengamalkan dan mengajarkannya itu dapat meninggikan maqam kita, dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini yang dimaksud di dalam ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, maka Allah akan tinggikan alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu. Alhamdulillah, modal yang pertama sudah kita miliki bersama. Kita semua orang-orang yang beriman. Tinggal dilengkapi dengan yang nomor 2, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dikaruniakan ilmu kepada mereka. Apa yang akan Allah tinggikan? Darajat, beberapa derajat, bukan darajah. Kalau darajah itu 1 derajat saja, isim mufrad. Tapi kalau sudah darajat, itu jamak muannats salim, sudah banyak
derajat yang Allah Ta'ala akan tinggikan bagi mereka yang beriman dan dikaruniai ilmu. Ingin mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, pertama kita harus memiliki iman. Dan itu alhamdulillah dari sejak kita bayi sudah punya modal, karena kedua orang tua kita mukmin dan mukminah sampai sekarang. Tinggal dilengkapi dengan menuntut ilmu. Kalau derajat ditinggikan oleh Allah, berarti kita akan dipilihnya sebagai walinya, sebagai kekasihnya. Makanya wali itu tidak ada yang bodoh. Innallaha la yattakhidhu lahu waliyan jahila walau ittakhadahu la'allamah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menjadikan untuknya seorang wali yang bodoh. Enggak ada wali Allah Ta'ala itu bodoh. Semua walinya Allah Ta'ala itu berilmu. Walau ittakhadahu, jikalau hendak Allah menjadikannya wali, la'allamah, tentunya Allah akan ajarkan kepadanya ilmu. Maksudnya bagaimana? Allah buka hatinya untuk terpanggil menuntut ilmu, sehingga dia tidak pernah bosan-bosannya mencari ilmu, tidak pernah berhenti mencari ilmu. Kenapa? Karena Allah menginginkannya supaya menjadi walinya, supaya menjadi kekasihnya, sehingga rasa bosan di dalam hatinya itu tidak ada dalam menuntut ilmu, walaupun usianya sudah tua. Seperti yang tadi kita dengar dari cerita orang-orang Hadramaut, sudah tua, matanya buta, tapi tetap semangat belajar menuntut ilmu, tetap semangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang masih gagah ini, kita yang masih sehat fisiknya ini, dan ditambah lagi kita bukan orang yang tunanetra, kita bisa melihat dengan normal dan jelas. Maka sangat rugi apabila kita tidak menuntut ilmu. Naudzubillah. Wa yakfi, dan cukup fi syarafi dzalik, pada kemuliaan itu, yakni mengajarkan ilmu tadi. Qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu mu'allima. Apa kata Nabi? Hanya saja aku ini diutus mu'allima, sebagai mu'allim, sebagai guru yang mengajarkan ilmu kepada umat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat innama di dalam bahasa Arab itu disebut dengan adatul hasr. Adatul hasr artinya adalah ungkapan untuk menghimpun sesuatu sehingga yang lain tidak bisa masuk ke dalamnya. Dihimpunkan dalam satu ucapan. Makanya terjemahannya hanya. Kalau sudah kalimatnya hanya, berarti yang lain tidak ada. Seperti contoh, saya datang kepadamu hanya minta air panas saja. Berarti dia tidak akan minta yang lain. Saya datang hanya minta air panas. Berarti dia tidak mungkin minta kopi, tidak mungkin minta gula. Cuma air panas. Mungkin dia sudah punya gula, sudah punya kopi, jadi nggak perlu minta lagi. Hanya air panas. Tapi kalau bahasanya, ada air panas nggak? Ada. Tidak menutup kemungkinan nanti dia akan ngomong lagi, gula ada. Ada. Tidak menutup kemungkinan dia akan bilang lagi, kopinya ada. Sekalian aja bisa bikinkan kopi ya. Tapi kalau kalimatnya hanya, berarti itu saja, nggak ada yang lain. Saya hanya minta kopi, selesai. Mau minta gula lagi, mau, kan kamu bilang hanya tadi. Nah ini kalimatnya innama hasr, hanya saja. Boleh itu diutus aku ini mu'allimah, mengajarkan ilmu kepada umat. Sallallahu alaihi wasallam. Umat pada waktu itu sedang dalam jahiliyah, tidak mengerti arti tauhid, sehingga mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Siapa yang mengajarkan kepada mereka kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
dikasih tahu oleh Nabi, ini adalah batu yang dipahat, tidak memberi manfaat dan mudarat, jangan kalian sembah. Siapa yang mengajarkan kepada kaum jahiliyah makna tauhid? Yang berhak kalian sembah hanya satu, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengajarkan kepada mereka arti mengucap dua kalimat syahadat? Siapa yang mengajarkan kepada mereka arti melaksanakan sholat dan tata caranya? Siapa yang mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana cara berpuasa dan bagaimana cara menunaikan zakat, juga berhaji, kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Jadi Islam ini keseluruhan dari awal sampai akhir semuanya adalah ilmu. Dan guru yang mengajarkannya, orang pertama yang menjadi gurunya adalah Nabi Muhammad SAW. Pantas kalau beliau mengatakan innama bu'ithtu mu'allima, hanya saja aku ini diutus untuk mengajar, sebagai mu'allim, sebagai guru. Beruntung para guru-guru agama yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Kenapa? Karena kamu sekarang mewarisi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ustadz-ustadz yang di pesantren itu yang beruntung, mereka-mereka yang punya majelis yang beruntung. Saya tidak bisa seberuntung mereka. Siapa bilang kalau kamu menuntut ilmu lalu mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada anak istrimu, berarti kamu guru di rumah tanggamu. Berarti kamu juga mendapatkan seperti yang didapat oleh para guru-guru agama. Kenapa? Mereka para guru-guru agama mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, kamu juga mengajarkan ilmu kepada anak istrimu di rumah. Berarti anak istrimu adalah muridmu dan kamu muallimnya. Ya, kita harus punya modal dulu kalau mengajarkan anak istri kita ilmu. Kalau nggak punya modal, mau mengajarkan apa kepada mereka? Terus modalnya apa, Ben? Ya hadir ke majelis, duduk berkumpul dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Kalau perlu dicatat, dihafalkan, diamalkan, ajarkan kepada anak istrimu. Nah, kalau kamu tidak berhadir ke majelis, apa yang kamu mau ajarkan kepada anak istrimu? Mau ajarkan apa? Orang nggak tahu, nggak pernah menuntut ilmu, dan mau hadir ke majelis. Apa yang mau diajarkan? Itulah pentingnya kita menuntut ilmu, supaya kita tahu, diamalkan dan diajarkan kepada anak istri di rumah. Bagaimana, Bib? Dalam riwayat lain juga ada innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya ini diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Nah, terus apakah ini bertentangan dengan hadis yang innama bu'ittu mu'alliman? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena akhlak itu pada hakikatnya ilmu. Ada orang berakhlak tanpa ilmu? Mana ada? Sering kadangkala orang tidak memahami ketika Imam Syafi'i mengatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu seperti garam dan jadikanlah akhlak dan adabmu seperti tepung. Kalau mau bikin kue, tentunya tepungnya lebih banyak daripada garamnya. Betul, Imam Syafi'i tidak salah, tapi kamu yang salah memahami. Akhirnya apa? Tidak penting ilmu itu, yang penting akhlak. Siapa bilang ilmu tidak penting, yang penting akhlak? Akhirnya gara-gara ucapan ini, tekad dan semangat menuntut ilmunya jadi surut. Kenapa? Yang penting akhlak, ilmu ada penting juga, yang penting akhlak. Tidak ada, kamu keliru. Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti itu. Itu kamu yang bilang seperti itu. Ada Imam Syafi'i mengatakan ilmu gak penting, yang penting akhlak. Ada gitu? Gak ada, itu kamu yang bilang kayak gitu. Yang benar apa? Yang benar akhlak penting, ilmu penting. Dua-duanya penting. Kenapa? Karena kamu tidak
menyurutkan himmah, tekad dan semangat seseorang dalam menuntut ilmu. Apaan kamu menuntut ilmu banyak-banyak? Gak penting, yang penting akhlak, yang penting adab. Salah. Harusnya begini, tuntut ilmu banyak-banyak dan berakhlak banyak-banyak pula. Begitu seharusnya. Kalau ilmu dituntut diamalkan, akhlak pasti datang. Tapi kalau ilmu tidak dituntut, dari mana datangnya akhlak? Kalau dalam ilmu mantik itu ya ada tasawur namanya. Tasawur. Yang pernah belajar mantik itu ada tasawur. Tasawur itu ada namanya muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra, ada natijah. Ya, misalnya alam adalah baharu. Setiap yang baharu itu adalah makhluk. Alam adalah baharu. Ini muqaddimah sughra namanya. Setiap yang baharu berarti alam baharu. Itu muqaddimah kubra. Setiap yang baharu adalah makhluk. Natijahnya adalah makhluk. Berarti alam itu adalah makhluk. Jadi muqaddimah sughranya alam adalah baharu. Muqaddimah kubranya setiap yang baru adalah makhluk. Berarti alam adalah makhluk. Kita ini manusia alam. Semua yang ada di bumi ini alam. Makanya kita disebut alamin. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Karena alam ini baru dan setiap yang baru adalah makhluk, berarti alam adalah makhluk. Kita ini makhluk semua. Nah, begitu juga ada muqaddimah sughra namanya, yaitu adalah ilmu. Ada muqaddimah kubronya, yaitu adalah akhlak. Kalau mau dapat akhlak, kamu harus tuntut ilmu dulu. Setelah menuntut ilmu, kamu akan dapat akhlak. Kalau kamu sudah mendapat akhlak, maka berarti kamu mendapatkan hakikat ilmu. Berarti kalau kamu tidak menjalani ilmu dulu, kamu tidak bisa berakhlak dengan sempurna. Kalau kamu tidak bisa berakhlak dengan sempurna, kamu tidak akan bisa mendapatkan hakikat ilmu. Oleh karenanya, ilmu penting, akhlak juga penting. Yang keliru itu ketika dia mengatakan tidak penting ilmu itu. Ini yang salah. Yang penting akhlak, itu salah. Padahal akhlak dan ilmu sama-sama penting. Makanya di dalam Al-Quran dua-duanya disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menjelaskan tentang akhlak, Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini akhlak. Dan mengenai ilmu, Allah juga menyuruh kepada Nabi, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad dalam doamu, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan kepada saya ilmu. Kalau ilmu tidak penting, kenapa Allah menyuruh Nabi untuk berdoa supaya ditambahkan ilmunya? Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini sudah aktsarul anbiya'i ilman, paling banyaknya di kalangan para nabi-nabi yang pernah diutus Allah Ta'ala ilmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di dalam Al-Quran Allah masih memerintahkan Nabi untuk berdoa supaya ditambahkan ilmu. Berarti ilmu itu sangat penting. Siapa bilang tidak penting? Dan penting akhlak, ya akhlak penting, ilmu juga tidak kalah pentingnya. Karena akhlak tidak akan diperoleh tanpa ilmu. Makanya akhlak dan ilmu ibarat tanah dan tumbuhan. Tumbuhan tidak bisa tumbuh kalau tidak di tanah. Begitu. Wadahnya akhlak itu ya ilmu itu. Kedua-duanya itu mutalaziman, saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak ada lagi istilah yang penting akhlak, ilmu tidak penting, itu salah. Yang benar adalah akhlak penting, ilmu juga penting. Ya walaupun akhlak lebih diutamakan, bukan berarti ilmu tidak usah dicari. Akhlak lebih diutamakan, ya ilmu juga tetap kamu cari. Tuntut ilmu dan amalkan akhlak. Itu nasihat yang benar. Bukan ilmu tidak penting, yang penting akhlak. Salah. Kalau gitu jadi bodoh terus kita, gak pintar-pintar. Kalau nggak pintar-pintar jadi orang bodoh yang mudah untuk disesatkan, mudah untuk diambil alih orang lain haluan hidupnya.
Kenapa? Nggak ada ilmunya. Diajak ke sini ikut, diajak ke sana ikut. Dia tidak peduli halal dan haram karena memang tidak tahu. Bagaimana bisa memperdulikan orang tidak tahu? Ini halal kah, haram kah? Yang penting ikut. Kasihan. Kenapa? Kosong daripada ilmu. Itulah ilmu. Penting. Akhlak juga penting. Akhlak lebih penting. Gak apa-apa, akhlak lebih penting. Tapi kamu jangan mengatakan ilmu tidak penting. Ilmu juga penting. Dua-duanya. Makanya tadi di dalam Al-Quran, akhlak Nabi dipuji oleh Allah, dan Nabi pula disuruh untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Wa qul, ucapkan, katakan perintah dari Allah dalam doamu, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan kepada saya ilmu pengetahuan. Wa qala Isa alaihi salam, dan berkata Nabi Allah Isa alaihi salam, man ta'allama wa amila wa 'allama. 3. Man ta'allama, barang siapa yang belajar, wa amila, dan mengamalkan, wa 'allama, dan mengajarkan. 3. Belajar, mengamalkan, mengajarkan. Apa kata Nabi Isa? Yud'a aziman. Orang ini dipanggil sebagai azim, dijuluki sebagai orang yang agung, orang yang besar. Di mana? Fi malakutis samawat, di kerajaan langit-langit, di alam 7 lapis langit. Dia dipuji, disanjung, diberi gelar, diberi julukan, dipanggil aziman, orang yang azim, orang yang besar. Walaupun terkadang di bumi dia biasa-biasa saja, tapi di langit dia dikenal sebagai orang yang azim. Karena manusia itu kadang-kadang di dunia dikenal sebagai orang terhormat gara-gara jabatannya mungkin, atau dikenal sebagai orang terhormat mungkin karena dia punya banyak harta. Ya, tapi belum tentu di langit dia dianggap mulia. Beda hanya dengan orang tadi, belajar, mengamalkan, mengajarkan. Ini dikenal di langit sebagai azim, orang yang azim, orang yang agung, orang yang terhormat, orang besar, orang mulia di hadapan penduduk langit. Siapa di langit? Kan kita tahu ketika mendengar sejarah Al-Isra wal Mi'raj. Di langit pertama ada Nabi Adam, di langit kedua ada Nabi Isa, terus sampai Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian di situ ada Baitul Ma'mur, ada malaikat. Setiap hari tawaf jumlahnya 70.000. Setiap kali tawaf malaikat disuruh untuk pindah ke suatu tempat. Diciptakan lagi malaikat-malaikat baru yang berjumlah 70.000. Setiap hari begitu silih berganti. Itu kada kehitungan lagi sudah malaikatnya di langit. Nah, mereka para malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, dan ruh-ruh para nabi dan rasul yang ada di sana tahu dengan orang ini, tahu dengan dia. Walaupun kadang tetangganya sendiri tidak mengenalinya, walaupun terkadang orang sekampung dengannya acuh dengan orang ini, cuek dengannya, tidak peduli. Tapi mereka yang ada di langit semua kenal dengan orang itu. Malaikat-malaikatnya, para nabi dan rasulnya kenal sama dia dan peduli dengannya. Kenapa? Dan apa rahasianya? Sederhana, dia menuntut ilmu, habis itu diamalkan, habis itu diajarkan. Itu aja. Pantas para ulama-ulama kita terdahulu, mereka semua kebiasaannya begitu. Para wali-wali kebiasaannya begitu. Itulah pentingnya ilmu. Sebagaimana akhlak penting, ilmu juga penting. Ini fadilatnya. Ya, jadi jangan salah paham lagi. Jangan salah mengartikan perkataan Imam Syafi'i. Iya, ketika mengatakan jadikan ilmumu seperti garam dan akhlak atau adabmu seperti tepung, lalu kita
memandang sebelah mata kepada ilmu, ya salah. Orang Imam Syafi'inya sendiri orang alim. Imam Syafi'inya yang mengatakan kalimat itu alim beliau. Kalau seandainya ilmu tidak penting, mana mungkin Imam Syafi'i jadi tokoh pelopor mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu bukan berarti menyepelekan ilmu. Kamu yang salah memahami. Kalau ilmu itu sepele di mata Imam Syafi'i, mana mungkin Imam Syafi'i menuntut ilmu jauh-jauh, pergi kadang-kala dari mana? Dari kota Irak sana ke kota Madinah belajar dengan Imam Anas bin Malik. Jauh. Dari Syam beliau menuntut ilmu sampai ke Mesir. Ayo. Jauh. Ke Madinah, keliling ke situ kemari, ke Irak. Ilmu yang dicari. Tapi akhlak tetap dijaga. Itu maksudnya. Bukan berarti ilmu tidak usah dituntut lagi, yang penting akhlak, yang penting akhlak. Salah kayak gitu, salah memahami kayak gitu. Akhirnya apa? Malas, nggak mau lagi belajar. Yang penting akhlak. Akhlak itu apa? Kamu senyum-senyum sama orang itu akhlak. Hanya itu akhlak. Apa cuma di situ akhlak? Akhlak tidak sesempit yang ada di benakmu. Akhlak dan adab itu luas maknanya. Di dalam sholat ada akhlak dan adabnya. Dalam wudu ada akhlak dan adabnya. Ketika mau tidur ada adab-adabnya. Ketika makan ada adab-adabnya. Bukan hanya sekedar pakanula, permisi, pun. Bukan itu adab. Sempit banget kalau makna adab hanya terletak di sana. Cuma cium tangan salaman. Bukan itu adab. Ini gara-gara orang salaman nggak cium tangan, ada adab. Waduh, emang adab di situ aja, Pak. Ini salah memahami adab. Dia pikir adab cuma di situ aja. Banyak adab itu. Ada adab zahir, ada adab batin. Bagaimana cara mengetahui? Ya itu tadi, jalannya adalah menuntut ilmu. Mana tahu kita ada shalah kalau nggak menuntut ilmu. Mana tahu kita ada zakat, ada siyam, ada naum, ada taharah. Mana tahu kalau tidak menuntut ilmu. Jadi jangan kira adab itu cuma pun tinggi, pas di belakang merawat muka. Itu kenapa? Karena adabnya dibuat-buat. Bukan an ilmin, bukan berdasarkan ilmu. Kenapa? Dibuat-buat. Ini kayak gitu. Iya, kayak gitu, dibuat-buat soalnya. Fayanbaghi, maka seyogianya lil alimi, bagi orang alim, an ya'mala bi ilmihi awalan, hendaknya ia mengamalkan ilmunya terlebih dahulu. Ya, kita sama-sama berusaha untuk mengamalkan ilmu kita sebisa mungkin. Makanya di sini kita semua sama. Belum cuma membacakan saja di sini. Kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini. Belum hanya membacakan saja. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita dengar ini, ilmu yang kita pelajari ini. An ya'mala bil ilmi awalan. Dia mengamalkan ilmunya terlebih dahulu. Fa'alimun bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadin wa sana. Orang yang alim berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia lebih dulu diazab sebelum para penyembah berhala. Nauzubillah. Tsumma yu'allima, kemudian baru dia mengajarkan ghairahu kepada orang lain. Lika yantafi'a dzalikal ghair, supaya orang lain itu tadi bisa mengambil manfaat bihi dengan ilmunya. Fayaqbalul ajru, maka akan kekal untuknya pahala. Wa yastamirru, dan terus bersambung lahus sawabu, baginya ganjaran. Madama, selama ilmunya itu tadi, selama yuntafa'u bihi,
dapat diambil kemanfaatan ilmunya itu. Madama yuntafa'u bi ilmihi, madama selama yuntafa'u dapat diambil kemanfaatan bi ilmihi dengan ilmunya tadi, ila yaumil ma'am, sampai di hari kembali, yaitu hari kiamat. Inilah keuntungan orang yang belajar, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Keistimewaan yang tidak didapat dalam ibadah-ibadah lain. Kalau kita sholat biar 1000 kali, biar ribuan rakaat, itu pahalanya ya untuk kita sendiri, tidak akan sampai kepada orang lain. Baca Quran walaupun setiap hari 4 kali khataman, ya untuk kita. Tapi kalau ilmu kita dapat, orang lain juga dapat. Jadi manfaat ilmu itu mu'ti, melampaui diri kita kepada orang lain. Tapi kalau manfaat ibadah hanya untuk kita sendiri. Itulah keutamaan menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu diberi julukan Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Qawsul Ibad wal Bilad. Kutub, wali kutub berarti dakwah, dalam berdakwah, wal irsyad, membimbing, wa Qawsul Ibad, penolong bagi hamba-hamba Allah, wal Bilad, dan perkampungan-perkampungan mereka. Kenapa mendapat julukan seperti itu? Karena Al-Imam Abdullah Al-Haddad orang alim, terus ilmunya diajarkan melalui dakwahnya, melalui irsyad, bimbingannya, sehingga bisa menolong dan menyelamatkan ibadah hamba-hamba Allah, wal bilad, dan perkampungan-perkampungan muslimin radhiyallahu anhu wa arda. Bahkan beliau bisa tinggi derajatnya seperti itu karena beliau gigih dalam berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran. Walaupun di zamannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad tidak dikenal. Orang berdakwah itu tidak perlu tersohor, tidak perlu apa bahasa sekarang ini, orang terkenal itu, populer ya. Tidak harus populer, walaupun namanya tidak dikenal, tapi manfaatnya bisa tersebar kemana-mana. Ini yang hebat. Nggak harus terkenal. Iya, cukup kita bisa menyebarkan kepada orang lain, walaupun orang tidak tahu kalau itu dari kita. Cukup Allah yang tahu. Ini yang hebat. Begitu. Imam Abdullah Al-Haddad ini di waktu hidup orang cuma tahu di nama. Sampai suatu ketika ada orang luar mau berkunjung ke Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sudah sampai di kampung beliau, di Tarim, di Al-Hawi. Pas mampir ke rumah tetangga beliau, orang ini nanya, rumahnya Habib Abdullah Al-Haddad itu di mana ya? Itu dekat sana tuh rumahnya. Oh, di sana. Iya. Saya mau nanya, kata tetangga Imam Haddad, kamu kenapa sih mau ketemu dengan beliau? Beliau itu kan orang buta. Imam Haddad memang nggak melihat. Beliau kan orang buta. Ngapain kamu ke sana? Oh gitu. Iya, buta, nggak bisa apa-apa itu. Kata tetangganya. Iya, gitu ya. Iya. Nggak jadi orang ini balik lagi ke rumahnya, kampungnya. Subhanallah. Sampai-sampai murid beliau itu ada yang mengatakan kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi salah seorang murid Imam Abdullah Al-Haddad. Kawannya mengatakan, wahai Ahmad bin Zain, kenapa ya orang-orang banyak yang tidak mengambil manfaat ilmu dari guru kita ini? Padahal beliau ini kutub di zaman ini, orang alim besar. Apa kata Al-Habib Ahmad bin Zain? Uskut hadzi wa hadzuk zain. Falau aliman nasu ma fi syaikhina lama kunna bihadhil manzilati minhu. Diam kamu. Bahagianku dan bahagianmu baik. Kalau manusia semua tahu
tentang keilmuan guru kita ini. Kita tidak bisa sedekat ini lagi dengan beliau. Ini keuntungan kita ini. Kalau ada yang tahu siapa Imam Haddad dan hakikatnya Imam Haddad, kita nggak bisa kayak gini lagi sama beliau. Sekarang kan kita enak. Kalau ada masalah tinggal nanya, Beb, ini apa maksudnya? Beb, kita mau nanya nih, Beb, enak. Coba kalau beliau terkenal, orang semua tahu, kita nggak bisa lagi dekat sama beliau. Diam aja. Ini keuntungan kita. Subhanallah, murid Imam Haddad bisa dihitung sama jari di zaman itu. Tapi ilmu Imam Haddad sampai sekarang berapa ratus tahun, sampai sekarang masih diamalkan. Kita sudah ada di abad 15, beliau meninggal di abad 12 atau di abad 11. Fi qarnil hadi asyar, abad ke-11. Kita sudah abad 15 ini, menjalani abad 15. Berarti udah berapa tahun? Hampir 400 ya. 300 tahunan anggap. Tapi Wirdul Latifnya masih dibaca sampai sekarang. Wirdul Latif di masjid-masjid, Ratibul Haddad dibaca sampai sekarang. Orang udah ratusan tahun yang lalu meninggal. Subhanallah. Bukan hanya perkampungan muslimin yang baca itu. Sampai-sampai di daerah Eropa itu banyak yang baca Ratibul Haddad. Qasidahnya di mana-mana dibaca, dihafalkan. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qasidah beliau itu banyak yang tidak tahu. Terus lagi apa tuh? Nahnu jiranin bidil harami. Itu qasidah beliau, karangan beliau. Atbatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wal daraji. Itu beliau tuh yang karang. Sampai sekarang orang banyak yang nggak tahu, karena memang beliau lebih senang khumul, tidak senang dengan syuhrah. Tahu khumul? Kalau syuhrah itu kan popularitas, kemasyhuran. Kalau khumul, kemasturan. Apa bahasanya kemasturan? Ya mastur ya. Yang penting amalnya itu, yang penting natijahnya, hasil daripada dakwahnya. Sampai sekarang kita nikmati itu dakwah Imam Haddad. Baca Ratibul Haddad, baca Wirdul Latif, baca Hizib Nasor, punya Imam Haddad semua itu qasidahnya dibaca di mana-mana. Orang sudah lama meninggal. Padahal di zamannya nggak terkenal itu, cuma murid-muridnya aja yang tahu. Tapi manfaatnya dapat dirasakan seluruh penduduk yang ada di penjuru dunia, di belahan dunia. Karena wiridnya beliau itu bukan hanya dibaca di Hadramaut, di Asia Tenggara dibaca, di daerah barat sana dibaca, Eropa sana, di Timur Tengah sudahnya jangan tanya. Ya walaupun di daerah Eropa tidak semuanya membaca, tapi ada yang baca. Orang teman-teman kita dulu ada yang dari Inggris, ada yang dari Almania, Jerman, waktu di Hadramaut dulu. Sampai sekarang masih ada ya, bule-bule itu ya. Banyak bule-bule itu belajar di Hadramaut sana. Mereka cerita, wah ini saya dulu sebelum ke Hadramaut, kata dia. Orang Inggris, orang Liverpool. Tahu Liverpool nggak? Kalau dengan Liverpool ingat bola terus. Liverpool itu nama daerah, Britania di Inggris sana. Pas kebetulan teman kita orang Liverpool dulu. Namanya Mansur namanya. Tanpa S, Mansur aja. Iya. Mansur. Sama nama abahnya Abdul Hamid juga kayak saya. Mansur bin Abdul Hamid. Orang Britania, orang Liverpool. Dia cerita, saya sebelum ke Yaman katanya. Dulu ada di daerah saya itu wanita muslim suka baca Ratibul Haddad. Suatu saat ketika dia di perjalanan sunyi, tidak ada orang, diganggu oleh orang-orang kafir sana mungkin ya, diganggu. Tiba-tiba datang ada orang berkuda, berpakaian putih menyelamatkan dia. Dia heran, siapa orang itu? Setelah itu hilang. Pas pulang ke rumah, dia baru sadar bahwa tadi baru saja dia baca Ratibul Haddad. Maka dari sejak itu dia, keluarganya, kawan-kawannya semua mengamalkan Ratibul Haddad. Di Eropa sana, di Britania, di Liverpool baca Ratibul Haddad. Masa di Kintab nggak baca Ratibul Haddad? Negara Islam.
Imam Haddad itu udah meninggal lama, tapi amaliyatnya sampai sekarang masih diamalkan, ilmunya sampai sekarang masih dibaca. Siapa yang tidak tahu dengan kitab Nasaihud Diniyah? Sampai bisa dikatakan makanan pokok di pesantren, dibaca di majelis-majelis, makanan ruh. Nasaihud Diniyah, Risalatul Muawanah, karangan beliau semua, Risalatul Mudzakarah, luar biasa. Nafa'anallahu bihi fid dharaini, amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat beliau dan dengan berkat para salaf kita, ulama kita, pendahulu kita dari kalangan al-awliya was-salihin, amin. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada malam Selasa depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, memberikan taufik, hidayah, ampunan dan ridhonya kepada kita, memberkahi sisa-sisa umur kita yang singkat, serta memberikan taufik untuk selalu melakukan ketaatan, menuntut ilmu dan mengamalkannya, serta mengajarkannya, dan dijauhkan daripada segala dosa-dosa, maksiat dan segala macam bentuk kemungkaran. Diangkat dari kita dan seluruh perkampungan muslimin muslimah segala bala bencana, penyakit, wabah, virus dan mara bahaya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini melindungi bangsa kita dari segala penjajah dengan rupa-rupa dan bentuknya yang berbeda-beda, baik itu jajahan secara fisik ataupun jajahan secara moral. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada itu semua, sehingga kita bangsa Indonesia selalu hidup dalam keadaan aman, tentram, damai dan rukun. Umat Islamnya dapat menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa ada kendala dan halangan. Begitu pula umat yang lainnya daripada umat beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu mencurahkan keberkahan, menimpahkannya untuk bangsa kita Indonesia. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.